Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hildayanti STP, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Video ini merupakan podcast monolog mengenai manajemen ASN, khususnya membahas sistem merit dalam pengelolaan ASN dan bagaimana penerapan sistem merit di Indonesia dan penerapannya di Kabupaten Mamasa. Kita mulai dari pengertian sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politis, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, atau kondisi kecacatan. Mengapa diperlukan sistem merit? Karena untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Dari definisi sistem merit tersebut, kita dapat mengetahui apa saja prinsip sistem merit. Prinsip sistem merit terdiri dari kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan tanpa diskriminatif. Adapun manfaat sistem merit untuk organisasi yaitu mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, mengerahkan sumber daya manusia agar lebih bertanggung jawab, mendapatkan pegawai yang tepat untuk pencapaian visi dan misi. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Adapun jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan dapat diwujudkan dengan menaikkan pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Dan yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Dan yang terakhir, promosi jabatan pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Kemudian untuk kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN terdiri dari Komisi ASN yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Dan yang kedua, ada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya, penerapan sistem merit di Indonesia meliputi adanya promosi dan mutasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua,
melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil. Contohnya penerimaan PNS dan P3K. Dan yang ketiga, adanya kebijakan atau program pengembangan karir berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui asesmen, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja. Dan yang terakhir, adanya penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala atau berkelanjutan. Berikut penerapan sistem merit di Kabupaten Mamasa, yaitu perekrutan calon ASN secara terbuka melalui situs sscasn.bkn.go.id dan diumumkan di situs bkpp.mamasakap.go.id. Yang kedua, pelaksanaan tes CASN dengan sistem CAT atau Computer Assisted Testing yang ditayangkan langsung di kanal YouTube BKN. Yang ketiga, aplikasi SKP untuk mengisi sasaran kinerja pegawai sebagai sarana penilaian pegawai. Dan yang keempat, mutasi dan promosi pegawai dilaksanakan berdasarkan dari analisa jabatan dan analisa kebutuhan pegawai. Demikian podcast monolog mengenai penerapan sistem merit di Indonesia dan di Kabupaten Mamasa. Semoga bermanfaat. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.